Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman, sahabat dan sejawat apoteker yang dimuliakan Allah, pada metode kali ini saya ingin membahas tentang audit current business. Akan ada beberapa video dalam satu serial audit current business. Yang pertama, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengevaluasi kembali perjalanan apotek teman-teman atau perjalanan bisnis teman-teman sejak awal berdiri hingga sekarang. Audit current business, ACB saya singkat seperti itu, adalah bagaimana kita mengevaluasi atau menginspeksi diri terhadap bisnis yang sudah kita jalankan. Apa sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau masih jauh panggang dari api, kira-kira begitu. Nah, dalam proses ACB ini kita harus jujur teman-teman, dan memang kalau kita tidak bisa melakukan sendiri, sangat dianjurkan kita mengundang orang lain. Termasuk saya waktu itu diundang oleh sahabat apoteker ya sejawat di daerah Yogyakarta untuk datang ke sana melakukan audit current business terhadap apoteknya. Sudah berjalan 5 tahun ya, rata-rata per bulan sudah mendapatkan profit sekitar 10 juta, dan dia ingin lebih besar lagi, ingin lebih bermanfaat, dan dia khawatir karena dia nanti akan pergi. Nah, siapa yang akan meneruskan? Orang seperti apa yang akan meneruskan visi misinya dia? Kembali lagi tergantung dari niatnya. Dan saya datang ke saya juga karena niat ini, karena dia tidak sekedar ingin mendapatkan profit, tapi dia ingin agar niat baiknya itu dapat diteruskan oleh apoteker pengelola atau apoteker penanggung jawab setelah dia. Nah, ini sesuatu yang membuat ruh itu bergerak, bukan hanya sekedar masalah uang. Kalaupun teman-teman tidak mengundang kami, saya berharap dengan teman-teman mengikuti video audit current business ini, teman-teman bisa melakukan inspeksi terhadap apotek teman-teman dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan niat teman-teman buka apotek. Untuk perbaikan sistem operasi bisnis dan meningkatkan skala bisnis, kita selalu membutuhkan 3 hal. Yang pertama, increasing capability. Yang kedua, exploiting network. Dan yang ketiga, harnessing resource. Yang pertama, kita harus meningkatkan kapasitas kita. Nah, bagaimana kita mengetahui kapasitas kita, capability kita mau ditingkatkan? Kita harus tahu dulu dong, kapabilitas kita itu sebesar apa, kemampuan kita seperti apa. Kalau saat ini apoteker kita atau apotek kita hanya miliki 1 orang apoteker saya tidak mungkin belajar banyak hal. Mungkin kalau saya hanya belajar soal anemia dan mah gastritis bisa, tapi disambung dengan materi-materi yang lain mungkin tidak akan bisa maksimal. Sehingga saya rekrut beberapa teman-teman apoteker untuk belajar tentang bidang-bidang tertentu. Jadilah satu SOP, yang SOP itu kita gunakan bersama. Seperti focus group discussion, saya khusus belajar tentang anemia, dia khusus belajar tentang asam urat, Anissa belajar tentang diabetes, Nadia, Intan belajar tentang yang lain. Dengan nanti kami duduk bareng, kita diskusikan. Maka saya akan mendapatkan informasi tentang diabetes, tentang asam urat, tentang dislipidemia dan seterusnya. Dan mereka pun juga mendapatkan informasi dari saya tentang gastritis dan anemia. Ini contoh bahwa perlu kita meningkatkan capability kita, dan pekerjaan diskusi 2-3 orang ini, ya 3 orang ya, 1 orang penyaji dan 2 orang penelaah atau yang memeriksa, ini sudah bisa di SKP Pan, menjadi salah satu SKP bidang pendidikan atau SKP pembelajaran. Teman-teman bisa mengajukan ini kepada panitia untuk resertifikasi. Jadi yang kedua, exploiting network. Kalaupun tidak dalam satu apotek, kita bisa bekerja sama dengan apoteker mitra atau apotek mitra, bareng-bareng, belajar bareng, seperti yang kami kerjakan di Swamedis. Di Swamedis kami sedang mengeksploitasi network. Saya di NH, ada teman di Batik Raja, Zafira dan sebagainya. Kami bernetwork, kami bekerja sama. Kami membangun personal branding masing-masing dengan pengetahuan kami sendiri. Saya belajar tentang gastritis, dia belajar tentang asam urat, Nadia belajar tentang dislipidemia, terus Intan belajar apa, Anissa belajar tentang diabetes dan seterusnya. Nah, itu kan network. Pasien mereka bisa bertanya kepada kami. Ya, pasiennya Nadia bisa bertanya pada saya. Belinya obat ya ke Nadia, ya. Tapi pasien saya tentang dislipidemia bisa tanya kepada Nadia. Beli obatnya ke saya. Sama-sama untung, exploiting network. Ini kalau kita ingin meningkatkan sistem operasi bisnis kita dan meningkatkan kapasitas atau skala bisnis kita. Yang terakhir adalah harnessing resource, increasing capability. Yang kedua, exploiting network. Yang terakhir, harnessing resource.
Nah, untuk mengharness atau untuk mengasah resource kita harus tahu dulu sebenarnya resource kita apa. Kita perbaiki nih, value proposition kita udah oke atau belum. Target atau segmen market kita itu udah bener atau belum. Atau masih semuanya tidak tersegmen, tidak ada target market, tidak ada positioning dari bisnis kita di mata pasar. Kita hanya akan capek, ya, akan membuang-buang waktu. Kita juga memperbaiki apakah customer relationship kita saat ini sudah efektif, apakah kartu member kita sudah bisa digunakan. Saya dipanggil ke Solo waktu itu, saya diberitahu ini ada 1000 kartu member, bagaimana saya menggunakannya. Pertanyaan saya adalah, kenapa Anda membuatnya begitu? Kalau bertanya bagaimana saya menggunakan, ya saya bertanya bagaimana atau apa rencana Anda. Kalau kita tidak punya rencana, ya kita hanya akan menjadi bagian dari rencana orang lain. Jadi dia buat itu supaya apa? Nanti orang yang punya atau memiliki kartu itu datanya bisa digunakan oleh sponsornya. Artinya kan jadi bagian dari rencana orang lain kan. Kita nggak punya rencana, kita menganggap bahwa kartu itu keren. Kartu kartu dari apotek ini. Tapi kan bukan itu sebenarnya yang kita cari sebagai customer relationship. Apakah channel kita sudah bagus? Apakah revenue stream kita sudah maksimal? Apakah seluruh lini-lini penjualan sudah efektif? Apakah biaya-biaya sudah bisa ditekan dengan baik? Apakah partner sudah trust dengan kita dan kita bisa mempercayai partner kita? Bisa berbagi? Ataukah misalnya key resource atau sumber daya manusia kita, sumber daya produk kita, barang kita, inventory kita sudah bekerja dengan baik? Aset-aset sudah bekerja secara maksimal? Apakah aktivitas kita sudah terukur? Nah, apakah kinerja apakah sudah tercapai keseimbangan kinerja dan salary? Ini kan yang harus kita tanyakan. Banyak teman-teman yang nanya, mana nih kinerja dulu atau salary dulu? Nah, kita katakan, mau mana nih, gaji yang besar dulu atau kinerja dulu? Kalau kita beri gaji yang besar, harapannya nanti dapat kandidat yang bagus, kemudian bisa bekerja dengan baik. Iya, kalau beruntung begitu. Kalau misalnya ternyata kita udah gaji besar, hasilnya tidak maksimal gimana? Terus atau kita yang penting kerja dulu, kita terima siapapun, lalu kita didik, kita sekolahkan. Bahkan ada sahabat kami seperti itu, sejawat apoteker yang di tempat kami disekolahkan, ya. Setelah disekolahkan, terus ya harapannya kemudian mendapatkan gaji yang besar dan kita mendapatkan kepastian bahwa dia harus bekerja di apotek kita. Lah, kalau dia pengen kerja di tempat lain, jadi mana yang lebih utama? Mau kinerja dulu atau salary dulu? Kita baru bisa menjawab itu kalau kita sudah tahu sebenarnya apa yang kita cari, value kita apa, lokasi kita bagaimana, demografi atau segmen pasar kita seperti apa. Itu kita pelajari di audit current business. Dan untuk mempelajari audit current business, kita harus tahu dulu sebenarnya kita itu sekarang sedang berada di posisi mana. Apakah di posisi starting, sedang memulai, atau kita sedang berada di posisi profiting, sedang mengambil keuntungan, memaksimalkan lini-lini revenue stream, ya, aspek-aspek lini-lini penjualan untuk memaksimalkan profit yang kita dapatkan, atau kita sedang berupaya untuk mengokohkan sistem organisasi kita, ya, systemizing, atau kita saat ini sudah mulai memikirkan soal duplikasi, mengekspansi, ya, duplikasi, ya, yang awalnya kita hanya hanya satu produk apotek, lalu kita berpikir untuk produk-produk yang lain. Seperti kami sudah ada produk apotek, lalu ada produk home pharmacy care. Kalau apotek ini BMC-nya atau bisnis modelnya adalah pasien datang ke apotek. Kalau home pharmacy care, apoteker yang datang kepada pasien. Kami buat satu lagi, Wardah Beauty Class. Nah, ini kan satu unit yang sama, tapi ini udah menduplikasi. Kenapa? Karena database yang ada di apotek bisa kami gunakan untuk database di home pharmacy care. Database yang di home pharmacy care bisa kami gunakan juga untuk database di beauty class. Database yang kami dapatkan di beauty class bisa digunakan untuk home pharmacy care ataupun di apotek. Jadi semuanya bisa bergabung. Berarti ini bisa menduplikasi keuntungan, menduplikasi sistem, menduplikasi kebaikan. Nah, itu. Atau kita saat ini sudah masuk pada ranah ekspansi. Ranah ekspansi apa? Kita udah nggak cuma pikirin soal jualan. Kita sudah berpikir bagaimana kita membuat sebuah produk yang menjawab solusi masyarakat. Kita sudah berpikir tentang sebuah ekosistem yang terbangun. Kita udah nggak pakai lagi Google Ads, nggak pakai lagi Facebook Ads, nggak pakai lagi Instagram Ads. Kita sudah berpikir bagaimana membangun sistem distribusi kita menjadi distributor sekaligus promotor.
Kita sudah berpikir bagaimana menciptakan produk-produk dan program-program pasangan yang akan memaksimalkan monetisasi atau memaksimalkan keuangan, memaksimalkan keuntungan dari database yang telah kita miliki. Nah, ini semuanya harus kita tahu dulu kita posisinya di mana. Kita mau bicara soal marketing, kita mau bicara soal misalnya belajar Facebook Ads. Waktu itu saya juga belajar Facebook Ads, habis sekian juta, tapi sebenarnya apa yang saya cari, apakah betul seperti itu ya? Kami capek melakukan follow up, tapi sebenarnya sistem kami tidak maksimal. SDM kami keluar, akhirnya kami sudah kehilangan. Ya, mereka diajari Facebook Ads malah keluar bisnis sendiri. Karena sebenarnya kan kami tidak punya sistem yang bagus untuk kontrak. Berarti sebelum kita bicara soal ekspansi, duplikasi, systemizing dulu. Ketika kita bicara systemizing nih, berarti SOP, mungkin buat SOP. Nah, kalau misalnya buat SOP, SOP yang mana dulu nih? SOP operasional atau apa? Dan ketika kami buat SOP satu persatu, ternyata proses incoming pun kami keliru. Waktu itu ya, kami buat stempel, jadi stempel incoming. Begitu ada faktur datang, kami paraf, lalu kami stempel, plek, sehingga kami tidak akan keliru. Karena setiap tahapan yang ada di proses incoming itu, sejak pemeriksaan fisik, nulis di buku inkaso, kemudian membuat SP-nya, kalau misalnya SP-nya belum dibuat, melakukan perhitungan pajak, perhitungan HPP, masukkan ke sistem, siapa yang akan input ke sistemnya, kapan sistem itu harus diinput, semuanya detail. Nah, dibuat stempel yang plok, tulisin. Sehingga kita juga tahu mana yang sudah selesai dan mana yang belum. Ada satu tahapan dari mulai pertama barang diterima sampai masuk ke sistem. Nah, ini checklistnya udah sampai mana? Nah, itu contoh bahwa ketika kami bicara soal sistem, ketika kami bicara tentang mau perbaikan apa, ternyata mungkin kami itu masih ya di tahap starting, bahkan di tahap profiting, bahkan di tahap starting. Kami mau melakukan ekspansi misalnya ke Wardah Beauty Class. Lah, ternyata kalau mau pakai Beauty Advisor Wardah, minimal penghasil atau penjualan saya harus 36 juta, 25 sampai 36 juta. Waduh, saya belum nyampe segitu. Berarti mending mana? Saya harus ngejar Wardahnya, atau saya harus perbaiki satu orang karyawan yang sudah ngerti tentang beauty ini, yang sudah ngerti tentang kosmetik. Saya ajari mereka, saya sekolahkan dia, dikursuskan untuk jadi beauty advisor bagi saya. Nah, itu kan rencana itu. Itu kalau kita sudah tahu berada di posisi mana kita. Apakah di posisi starting, ataukah di posisi profiting, ataukah di posisi systemizing, duplicating, ataupun sudah masuk ke posisi ekspansi. Bukan hanya soal bisnis apotek, kita ekspansi ke produksi. Seperti yang kami lakukan, produksi madu yang customized, produksi diet catering, seperti yang kami lakukan ketika yang kami lanjutkan dari apa yang kami rencanakan dulu ketika masih kuliah. Terus produk untuk buat pasta gigi herbal kami buat sendiri, kami lakukan riset. Ini kan sudah bagian yang berbeda. Kami sudah tidak berpikir bagaimana tentang berjualan, tapi juga bagaimana memproduksi, membangun sebuah ekosistem, memproduksi, memberdayakan masyarakat. Untuk pelayanan home pharmacy care tidak hanya kami yang melakukan, tapi untuk mengecekkan tanda vital kami sudah gunakan kader-kader apotek NABC. Nah, itu contoh bagaimana kita melakukan sebuah tahapan-tahapan bisnis akan bermanfaat bagi evaluasi kita dan strategi marketing yang akan kita lakukan. Jadi proses audit current business. Jadi proses audit current business akan memaksimalkan atau akan memperbaiki rencana kita. Jadi supaya rencana kita lebih terukur. Sebab kalau kita tidak punya rencana, kita hanya akan jadi bagian dari rencana orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.